Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk rekan semua dimanapun berada. Yang pastinya kalau dari kami harapkan ya, kalian semua tetap sehat dan masih bahagia. Oke, perkenalkan saya dengan Eka dari tim psikolog Masjid Syuhada. Di konten kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mengedukasi anak terkait lingkungan sekitar anak dalam materi membaca peta atau reading map. Oke, untuk rekan sekalian fasilitator anak ya dan para orang tua dimanapun berada, konten kali ini itu akan berbicara terkait reading map atau membaca peta yang akan digunakan untuk memfasilitasi perkembangan spasial anak dan kemampuan psikososialnya. Nah, sepintas terlihat sepele ya, tapi jangan disepelein. Karena apa? Anak-anak akan mulai bisa membayangkan segala sesuatu ketika dia memiliki kemampuan spasial dan psikososial yang baik. Sekarang kita akan bahas dulu nih sebelum kita masuk. Apa sih spasial dan apa sih kemampuan psikososial? Oke, kita simak bersama-sama ya. Kemampuan spasial itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal seperti mempersepsikan sesuatu, kemudian menyimpan informasi, mengingat apa yang sudah pernah diterimanya, mengubah, mengkreasikan, kemudian mengkomunikasikan kembali hal-hal yang sudah diterimanya atau pernah diingat atau dilihatnya ya. Nah, itu dengan bahasa yang baik kepada keluarga terdekat atau kepada orang lain di lingkungan sosialnya. Tentunya semakin baik kemampuan spasial yang dimiliki oleh anak-anak ya, karena terlatih ini, karena terus diasah ya, maka semakin baik juga kemampuannya dalam menjelaskan, kemudian dalam memberikan gambaran. Nah, itu entah dalam bentuk verbal ataupun dengan gambar-gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, yang jelas anak ini menjadi lebih mudah untuk membangun komunikasi 2 arah kepada orang lain. Kemudian untuk psikososialnya, dalam hal ini ya, dalam latihan membaca peta, itu adalah keterampilan yang diberikan kepada anak agar mereka lebih peduli ya, lebih aware dengan lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya nih, ada apa saja di sana, rute mana saja yang sering ia lalui dari rumah ke sekolah, atau dari tempat les ke rumah, dan lain sebagainya, tempat-tempat yang ia memang sukai. Sehingga apabila hal-hal yang tidak biasa terjadi, anak dapat langsung menyadarinya. Nah, hal ini tentunya juga akan sangat penting dalam mengasah serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak. Lalu, pada usia berapa saja anak-anak sudah bisa diajarkan untuk membaca peta? Ya, seperti pengalaman yang sudah kami lakukan bersama dengan beberapa anak dalam berbagai sesi, kami pernah menerima anak dengan usia terkecil itu sekitar 5 tahun. Nah, memang setiap anak tentu akan berbeda-beda kemampuannya ya, tergantung dari stimulus lingkungannya. Namun untuk anak yang masih tergolong kecil dan dia juga belum bisa membaca, kita bisa menunjukkan minimal seperti bentuk-bentuk, kemudian ini loh gambar jalan seperti ini kalau di dalam peta. Kamu sekarang posisinya di sini. Nah, kita yang lebih mengedukasi, jadi kita yang menstimulus dengan menunjukkan. Nah, itu minimal usia segitu ya yang pernah kita tangani. Untuk usia yang lain kita pernah di usia SD juga, usia kelas 1 dan kelas 2. Dan itu lebih efektif bagi anak-anak untuk mengenal lingkungannya. Baik, setelah kita paham apa sih tujuan utama dari latihan membaca peta ini, kita masuk ke bahan atau alat yang kami gunakan pada sesi tersebut ya. Di situ kami menyiapkan peta lingkungan. Nah, karena kami berada di lingkungan Masjid Syuhada dan anak-anak juga dirasa sudah cukup familiar dengan lingkungan itu, maka kami menyiapkan bahan atau menyiapkan peta dari lingkungan Masjid Syuhada. Ya, di situ kami siapkan sekitar jarak 2-3 meter ya dari titik pusat di Masjid Syuhada. Nah, kemudian kami juga menyiapkan HVS dan spidol warna-warni
yang nantinya akan digunakan anak-anak untuk memvisualisasikan apa yang sudah dilihat dan diingatnya. Kalau untuk rekan sekalian ataupun para orang tua bisa juga menggunakan tempat-tempat atau denah-denah peta sesuai dengan yang ingin diedukasikan ke anak. Bisa di rumah sendiri, di lingkungan sekolahnya, atau di rumah eyang, atau di daerah lain yang memang itu menarik perhatian anak untuk belajar awal-awal kegiatan membaca peta. Kemudian teknis melakukannya ya, setiap anak diberikan gambar atau peta di lingkungan masjid. Sebelum dimulai, anak-anak kami minta untuk mengamati dulu. Ya, sebelum diminta untuk langsung memulai, kita minta mereka mengamati apa yang mereka lihat. Nah, apabila anak-anak sudah bisa membaca, mereka tentu akan langsung menyatakan bahwa oh ini namanya ini apa, dan mereka sangat familiar tentunya dengan nama itu sering disebut di sekitar masjid ya. Nah, dan tempat-tempat yang mereka datangi pun akhirnya mereka jadi sangat excited di situ. Oke. Setelah selesai mengamati, kemudian kita masuk ya dan menjelaskan mulai dari awal dulu. Basicnya dari membaca arah mata angin. Nah, posisi masjid ini di sebelah utaranya ada apa aja, sebelah selatan ada apa aja ya. Kemudian sebelah timur dan barat ada apa saja. Nah, kemudian kita minta anak untuk berdiri juga mengarah ke arah mata angin. Kemudian kita minta lagi mereka untuk menjelaskan apa saja tadi yang sudah didengarnya plus yang sudah dilihat dari peta. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, antusias anak-anak tuh akan semakin tinggi. Nah, mereka juga akan jadi semakin bagus kontak sosialnya dengan lingkungan sekitar, membantu teman yang dia belum bisa, membantu teman yang masih kurang percaya diri, ya. Kemudian selain itu juga bisa menstimulus teman-teman yang lain untuk mau berusaha lebih jauh. Nah, untuk mau berusaha lebih tinggi, untuk supaya mereka bisa menemukan apa yang diminta oleh fasilitator. Atau mereka juga ingin menemukan kota-kota atau tempat-tempat ya yang ada di sekitar peta. Next, jika memungkinkan, kita bisa mengadakan challenge juga ya rekan-rekan sekalian. Nah, untuk anak yang bisa menemukan atau yang berani dan percaya diri, kita bisa kasih reward. Rewardnya kita sepakati bersama. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Setelah semua proses menyenangkan dalam membaca peta sudah dilakukan, sekarang saatnya untuk mengajak anak-anak memvisualisasikan apa yang sudah dia lihat. Saatnya membagikan kertas HVS putih ya. Kemudian meminta mereka untuk memilih spidol. Nah, jadi tadi di awal yang dibagikan hanya petanya saja, bukan dengan HVS dan spidol. Setelah serangkaian proses tadi selesai, barulah kita bagikan HVS dan spidolnya. Oke. Rekan sekalian, setelah anak-anak selesai menggambar atau selesai memvisualisasikan apa yang ada di ingatannya, ya, poin pentingnya di sini adalah apapun bentuk dan hasil yang digambar kemudian diberikan kepada kita itu wajib diapresiasi. Ya. Nah, kalau bisa jangan gunakan kata-kata yang bikin semangatnya jadi anjlok. Contohnya kayak ini jelek, iya ini apa bener di sini? Atau ini kurang bagus dan sebagainya. Nggak usah deh kayak gitu, karena perlu diingat sekali lagi ini adalah proses baru bagi mereka dan ini adalah proses belajar. Nah, jadi kalau ekspresi atau respon yang mereka dapatkan positif, pasti mereka semua akan jadi lebih semangat buat belajar. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah latihan membaca peta yang bisa dilakukan di rumah selama kita juga masih ada momen stay at home ya. Tapi selain momen itu, ini juga bisa dilakukan. Nah, lebih baik lagi kegiatan ini dilakukan dalam kelompok. Karena dengan begitu, kemampuan psikososial anak jadi lebih terfasilitasi dan tentunya lebih berkembang. Oke teman-teman, rekan-rekan sekalian, para orang tua dimanapun berada, demikian video dalam konten membaca peta yang bisa kami sampaikan. Ya, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Semoga bisa menjadi referensi untuk mengisi waktu luang bersama keluarga. Nah, anak-anak juga pasti akan sangat senang apabila kegiatan ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Ya, nggak perlu susah, nggak perlu repot. Bisa melalui media apa aja. Ya, bisa melalui gadget,
atau bahkan jika memungkinkan juga bisa di print. Baik, demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu pada video berikutnya.